Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaifa halukum? Kalau Fadil Kaifa halukum? Nah, alhamdulillah nahnu bi khairin. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ba'du. Nah, maksud lagi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'du. Nam, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Nam, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nam, ana salih, kaifa halukum? Nah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada kita nikmat yang begitu besar sehingga kita bisa belajar kembali pada pagi hari ini, ya. Kita bisa belajar kembali pada pagi hari ini dengan sehat, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmat tersebut kepada kita. Kemudian jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat tersebut, maka wajib bagi kita untuk beribadah hanya kepada Allah. Kemudian berbakti kepada orang tua, ya, berbakti kepada orang tua, membantu orang tua di rumah dan tidak melanggar perintah orang tua, ya. Kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, anak-anak soleh, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, ya. Masih pelajaran akidah, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Kemarin kita sudah sama-sama membaca cerita tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang beberapa hal. Siapa yang masih ingat apa saja yang ditanya oleh Rasulullah? Apa yang ditanya oleh laki-laki tersebut kepada Rasulullah? Siapa yang masih ingat? Siapa yang mau jawab? Silakan angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Syafiq Al-Athari. Sebentar. Nah, Syafiq, apa saja yang ditanya? Silakan dinyalakan mikrofonnya. Nah, apa saja yang ditanya Syafiq? tentang agama Islam. Terus Islam, terus tentang apa lagi? Puasa. Nah, barakallahu fiik, puasa itu masuk dalam Islam, ya. Agama Islam yang kedua apa? Tentang apa? Apa? Siapa yang mau bantu angkat tangan? Setelah Islam. Apa Syafiq? Coba bantuan Naufal Al-Faiz. Nyalakan mikrofonnya. Nah, apa? Setelah Islam apa yang tanya lagi? Iman. Iman. Nah, barakallahu fiik. Apalagi setelah iman? Coba yang lain. Ya, tadi Syafiq sudah Islam, Naufal sudah iman. Coba yang lain. Kita lihat di sini ada Husain. Coba Husain. Apa lagi Husain yang ditanya? Sudah Islam, sudah. Ihsan. Nah, barakallahu fiik. Iman, sudah Islam, iman,
Ihsan. Barakallahu fikum. Satu lagi, siapa yang menjawab? Adib. Ya, Adib namanya? Nah, sebentar, saya nyalakan mikrofonnya. Mana Adib? Sebentar Adib. Tunggu sebentar. Nah, apa lagi satu? Hari kiamat dan tanda-tandanya. Nah, barakallahu fikum. Yang pertama tadi jawaban dari Naufal Islam. Dari Husain itu apa? Jawaban Husain? Ihsan. Siapa yang jawab iman tadi? Siapa yang jawab iman? Nah, Adib tadi jawab apa? Jawab hari kiamat. Ya, itu yang ditanya oleh laki-laki tersebut kepada siapa? Kepada siapa ditanya? Nabi Muhammad. Ya, kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadinya nah, 4 hal itu yang ditanya oleh laki-laki tersebut kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal tersebut kepada laki-laki itu, sehingga laki-laki itu pergi dan Rasulullah memberitahukan pada para sahabat bahwa laki-laki itu adalah siapa? Malaikat Jibril yang datang pada Rasulullah, yang datang pada para sahabat untuk mengajarkan mereka tentang agama mereka. Nah, itu tentang kisah yang kemarin. Ya, kemarin kita sudah membaca kisah itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita sudah membahas bahwa agama Islam itu bagaikan sebuah pohon, ya, bagaikan sebuah pohon. Agama Islam ini atau agama ini bagaikan sebuah pohon agama Islam. Batangnya, perhatikan di sini batangnya yang bagian atas itu adalah agama Islam atau rukun Islam. Lihat di batang yang tengah itu ada 2 kalimat syahadat. Kemudian ada sholat di kanan, ada puasa, ada zakat, ada haji. Yang ini merupakan rukun-rukun Islam. Ya, ini merupakan rukun-rukun Islam. Nah, paham Tom? Nah, ini yang Islam ini diibaratkan sebagai batang dan dahan dari pohon tersebut. Ya, ini batang dan dahannya itu adalah agama Islam. Ya, coba semuanya dilihat di gambarnya, di sana ada gambar pohon. Ya, yang bagian ke atas itu adalah agama Islam atau rukun Islam. Di tengahnya ada 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, puasa, haji, dan zakat di sana. Karena rukun Islam itu ada 5. Ya, rukun Islam ada 5. Kemudian akarnya, perhatikan yang di bawahnya itu ada akarnya. Dilihat di bawahnya ada akar. Ya, akar tersebut adalah iman. Akar tersebut adalah iman. Nah, iman pada Allah, ada iman pada para rasul, iman pada para malaikat, iman pada hari akhir, iman pada kitab-kitab Allah, dan iman pada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, iman ini diibaratkan sebagai akar dari pohon tersebut. Jadinya batang dan dahannya adalah apa? Adalah rukun Islam. Dan akarnya adalah rukun iman. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita akan membahas tentang tingkatan dalam agama. Kita sudah bahas kemarin tingkatan dalam agama itu ada 3. Siapa yang mau jawab? Apa saja itu tingkatan dalam agama? Ya, Abiyaz Zaki. Sebentar, mana Abiyaz Zaki? Nah, silakan Abiyaz Zaki. Apa saja tingkatan agama? Islam, iman, ihsan. Nah, Islam, iman, dan
Ihsan. Nah, barakallahu fiik. Siapa lagi yang mau jawab? Husain sudah, Husain tadi ya. Kasih temannya yang lain dulu ya. Nah, barakallahu fiik Husain. Siapa lagi? Muhammad Rusdi Tholib. Nah, sebentar. Nah, silakan. Apa saja tingkatan agama? Islam, iman, Islam. ihsan. Nah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Muhammad Rusdi Tholib dan siapa tadi? Nah, iman atau Islam, iman dan ihsan. Ya, Islam, iman dan ihsan. Ini adalah tingkatan agama yang harus kita ketahui. Nah, di sini ada Islam, kemudian ada iman, dan yang terakhir ada ihsan. Ini 3 tingkatan dalam agama. Nah, barakallahu fikum, semuanya sudah dihafal ya tingkatan agama ini? Sudah? Sudah dihafal semua? Nah, barakallahu fikum. Kemudian sekarang kita lanjutkan tentang pembahasan Islam dan iman. Ya, kita akan bahas tentang Islam dan iman. Nah, bisa dilihat di bukunya di halaman kelima ya. Islam adalah perbuatan anggota badan. Coba dilihat di sana di bukunya. Yang punya buku silahkan dilihat di halaman 5. Sudah dilihat semua bukunya? Sudah? Nah, Islam adalah perbuatan anggota badan. Jadinya Islam itu adalah perbuatan kita. Perbuatan badan. Karena Islam dan iman ini tidak bisa dipisahkan ketika beribadah. Misalnya kita sholat, tidak bisa dipisahkan Islam dan iman. Nah, saya bacakan. Silakan dilihat bukunya. Islam adalah perbuatan anggota badan. Sedangkan iman adalah perbuatan hati. Ya, Islam itu adalah perbuatan anggota badan. Anggota badan kita ini itu adalah Islam. Dan iman itu adalah perbuatan hati. Sekarang saya tanya, kalau kita sholat, kita menggerakkan badan atau tidak? Nah, kalau kita sholat, kita menggerakkan badan. Kemudian kita meyakini dengan hati bahwa kita hanya menyembah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya perbuatan badan kita ini adalah Islam dan keyakinan hati kita itu adalah iman. Itu perbuatan hati. Kemudian ibadah yang kita lakukan itu tidak sempurna kecuali dengan 2 hal tersebut. Yaitu dengan apa? Apa yang pertama? Siapa yang mau jawab? Coba Yusuf Alzam. Sebentar, Yusuf Alzam. Nah, silakan nyalakan Yusuf Alzam. Ya, dinyalakan mikrofonnya. Silakan. Ya, aduh. Sekali lagi dinyalakan. Nah, Islam dan iman tidak bisa dipisahkan ketika beribadah ya. Islam itu perbuatan anggota badan. Kalau iman Hati. Nah, barakallahu fiik. Jadinya Islam itu adalah perbuatan anggota badan ya. Kalau iman itu perbuatan apa Yusuf? Hati. Nah, barakallahu fiik. Jadinya Islam itu perbuatan badan kita ini ya. Kemudian iman itu perbuatan hati. Jadinya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus meyakini dengan hati. Ya, tidak hanya menggerakkan badan saja. Nah,
Ya, Islamlah amalan badan dan iman itu keyakinan dalam hati. Nah, sudah paham sampai sini? Siapa yang belum paham, coba angkat tangan dulu. Hibban sudah paham, Hibban? Paham? Nah, barakallahu fiik, barakallahu fiik. Nabil Fayyad sudah paham? Sudah paham, Nabil Fayyad? Nah, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Jadinya Islam ini adalah perbuatan badan kita. Kita beribadah dengan menggerakkan badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadinya kita ketika sholat itu kita menggerakkan badan kita. Kemudian kita meyakini dengan hati. Kita meyakini dengan hati. Ya, Husain? Nah, barakallahu fiik. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, itu tadi kita sudah membahas dua tingkatan agama. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu adalah iman. Ya, yang pertama Islam, yang kedua adalah iman. Yang ketiga apa? Siapa yang menjawab? Daniel. Nah, Daniel. Yang ketiga apa? Islam sudah, iman sudah, sekarang yang ketiga apa? Ihsan. Nah, ihsan. Barakallahu fiik, Daniel. Barakallahu fiik. Jadinya, yang pertama sudah kita bahas itu Islam, yang kedua kita bahas itu tentang iman. Yang terakhir sekarang kita bahas tentang tingkatan yang ketiga yaitu ihsan. Nah, tadi Islam itu adalah perbuatan apa? Coba Uwais, lalu Uwais. Nah, Islam itu perbuatan apa? Perbuatan anggota Tubuh. Nah, anggota tubuh atau anggota badan. Bagus, barakallahu fiik. Kemudian kalau iman? Hati. Nah, barakallahu fiik. Lalu Uwais, barakallahu fiik. Jadinya Islam itu perbuatan badan dan iman adalah perbuatan hati. Kemudian ihsan. Apa itu ihsan? Tingkatan yang ketiga ini ada ihsan. Yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah ketika beribadah ataupun ketika berbuat baik. Jadinya ihsan itu kita selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya, jadinya setiap ibadah yang kita lakukan itu kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat misalnya, kita sholat, kemudian kita mau main-main ketika sholat. Kemudian kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Dan akhirnya kita sholat dengan khusyuk atau dengan serius, tidak main-main. Kemudian ketika kita puasa pada bulan Ramadan. Siapa yang puasa pada bulan Ramadan kemarin? Angkat tangannya. Nah, semuanya puasa ya. Barakallahu fikum. Bagus, semuanya puasa ya, sudah besar. Ya, kita ketika misalnya di dalam rumah tidak ada orang tua misalnya, ketika kita puasa. Kita haus dan ingin minum saat puasa. Tapi kita merasa bahwa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, selalu mengawasi kita, maka kita tidak jadi untuk apa? Untuk minum, tidak jadi untuk makan karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ihsan. Kemudian contoh yang lain. Contoh yang lain. Ketika kita misalnya ada teman. Ada teman ketika kita main-main ini, kita bermain bersama teman, ya, kita bermain-main bersama teman. Kemudian kita ingin misalnya untuk menyembunyikan barang teman ini. Karena kita main-main, kita mau menyembunyikan barang teman. Tapi kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu melihat kita, selalu mengawasi kita. Karena itu kita tidak jadi menyembunyikan barang teman tersebut karena Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dan juga ada malaikat di samping kiri kanan kita yang selalu mencatat amal perbuatan kita. Jadi setiap perbuatan yang kita kerjakan pasti ada yang mencatatnya. Kemudian diberikan pahala oleh
Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah tingkatan agama yang ketiga. Nah, tingkatan agama yang ketiga. Coba Aimar Aidin. Sebentar, Aimar Aidin. Nah, Aimar Aidin. Silahkan dinyalakan mikrofonnya. Ya, apa tingkatan yang ketiga? Ihsan. Ihsan. Apa ihsan itu? Diawasi oleh Allah. Nah, barakallahu fiik, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik Aimar Aidin. Nah, jadinya semua ibadah yang kita lakukan ini harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita harus serius ketika beribadah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi. Semua amal perbuatan kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amal ibadah kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham Naufal Al-Faiz? Nah, barakallahu fiik, barakallahu fikum. Siapa yang sampai sini masih belum paham, silakan angkat tangannya. Nah, sekarang coba Ustadz tanya satu persatu ya. Atau Ustadz tanya, yang Ustadz nyalakan speakernya itu yang Ustadz tanya ya. Coba. Siapa yang mau ditanya dulu angkat tangan? Wais. Nah, silakan Wais. Silakan speakernya. Sudah Wais? Nah, apa tingkatan yang pertama? Tingkatan Ihsan. agama apa? Islam. Nah, barakallahu fiik. Yang kedua apa? Iman. Iman. Yang ketiga? Ihsan. Ihsan. Nah, Wais barakallahu fiik, Wais. Barakallahu fiik. Nah, mumtaz ya. Nah, coba kita yang lainnya, kita tanya yang lain. Silahkan dinyalakan videonya ya, bisa Ustaz lihat siapa yang angkat tangan ya. Ahsan Abdullah. Nah, Ahsan Abdullah sudah? Mana Ahsan Abdullah? Ya Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Islam itu perbuatan apa? Menyembah Allah. Nah, tadi kita sudah bahas Islam dan iman ya. Islam itu perbuatan apa? Perbuatan anggota? Anggota tubuh. Anggota tubuh, anggota badan. Nah, barakallahu fiik, Ahsan Abdullah. Kemudian kalau iman itu apa? Keyakinan dalam apa? Dalam hati. Nah, barakallahu fiik. Islam itu perbuatan badan ya. Ingat ya, perbuatan badan itu Islam. Ya. Kemudian kalau iman itu keyakinan dalam hati. Ya, barakallahu fiik. Ahsan Abdullah, barakallahu fiik. Nah, keyakinan dalam hati. Jadinya setiap kita beribadah, kita harus anggota badan kita dan juga hati kita harus dihadirkan agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham toh? Nah, kemudian yang terakhir ini saya tanya. Siapa yang mau ditanya terakhir? Daniel sudah tadi Daniel ya. Gantian yang lainnya Daniel ya. Nah, barakallahu fiik Daniel. Ibrahim. Nah, Ibrahim. Ya. Apa tingkatan agama yang ketiga?
Ihsan. Ihsan, barakallahu fiik. Apa ihsan itu? Merasa selalu Iman kepada Allah. Ihsan itu merasa selalu Diawasi. oleh siapa? Allah. Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kalau kita sholat harus apa? Main-main atau serius? Serius. Harus serius, nggak boleh main-main karena Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan kita. Ya. Itu adalah 3 tingkatan yang harus kita ketahui ya. 3 tingkatan ini antum harus apa? Harus hafalkan ya. Nah, insya Allah di minggu depan Ustaz akan tanya lagi. Ya, coba sebelum kita selesai ini Ustaz mau murojaah 3 tingkatan ini. Rasya Maulana. Sebentar. Ya, Rasya Maulana, silakan dinyalakan. Sebutkan 3 tingkatan agama. Sebutkan 3 tingkatan agama. Apa saja tingkatan agama tadi? Yang pertama. Islam. Yang kedua. Iman. Yang ketiga. Apa yang ketiga? Takwa kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga itu adalah Takwa kepada Allah. Nah, yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga itu adalah ihsan. Nah, barakallahu fik Rasya Maulana ya. Yang ketiga itu adalah ihsan. Ya, bagus. Yang belum saya tanya hari ini, insya Allah di minggu depan kita akan atau Ustaz akan tanya lagi tentang 3 tingkatan agama ini ya. Jadinya di murojaah kembali, dibaca kembali tentang 3 tingkatan agama Islam atau 3 tingkatan agama ini. Ya. Kemudian biar antum atau ya, untuk antum atau biar kita bisa memahami bersama, silakan dikerjakan latihannya di halaman 6 sampai halaman 8 ya. Halaman 6 dan 7 itu dijawab, halaman 8 itu menulis ya. Nanti ditulis di halaman 8 itu dengan tulisan yang bagus. Ya. Jadinya dikerjakan halaman 6 sampai halaman 8. Nah, insya Allah pada minggu depan kita akan membahas tentang tingkatan agama yang pertama, yaitu Islam. Kita akan membahas tentang tingkatan agama yang pertama, yaitu Islam. Ya. Murojaah pelajaran hari ini, insya Allah minggu depan Ustaz akan tanya kembali. Paham semua? Nah, barakallahu fikum. Nah, karena waktu kita sudah habis, kita cukupkan sampai sini ya. Jangan lupa untuk selalu murojaah pelajarannya. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya dijaga ya. Ya Daniel? Ya, kakinya dulu ya, dirapikan dulu duduknya ya. Nah, bagus, barakallahu fiik. Ya, pintar. Ya, kemudian jangan lupa untuk selalu membaca Al-Qur'an. Murojaah, kemudian dihafalkan Al-Qur'annya. Ya, insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi dengan kita akan mempelajari bab 2 ya. Hari ini bab 1, insya Allah minggu depan kita membahas bab 2. Tapi sebelum kita masuk bab 2, Ustaz akan tanya tentang pelajaran hari ini. Ya, jadinya antum persiapkan diri, nanti yang bisa menjawab seperti tadi angkat tangannya. Paham semua? Nah, barakallahu fikum. Sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.